Sekarang gue di antara deretan-deretan mobil. Ada yang mewah, ada yang biasa aja tentunya. Di mana sih? Di Balai Lelang JBA. Lihat tulisannya gede banget. Oke, nggak pakai lama, yuk ikutin videonya. Selamat siang, Pak Pau. Ya, Pak Saya Pau. sudah tahu Pak Pau. Apa? Kita lagi ada di tempat yang istimewa. Betul. Istimewa. Ini lagi-lagi agak lain nih teman-teman Sobat Oto. Seperti yang tadi gue bilang, kita akan ketemu orang hebat. Enggak juga. Tapi biar lebih kenal kan, kalau nggak kenal nggak sayang ya Pak. Betul. Silakan Pak, kenalin ke Sobat Oto Pak. Oke. Siapa sih Pak Pau ini? Ya, selamat sore. Saya Tan Hung Pau. Sekarang saya jadi Regional Operation Head di JBA Indonesia. Dan sekarang kita lagi ada di Executive Lounge yang khusus memang member lounge di JBA. Salah satu fitur di JBA. Keren banget Pak, adem. Ya memang kita mau kasih nyaman member-member kita. Makanya jadi member Pak. Jadi member ya? Bisa tuh Pak. Iya, Tadi iya, sih udah sepil-sepil tuh gimana sih cari member ya kan? Ya, makanya Bapak lebih banyak ngobrol sama saya, lebih akan jadi member lebih cepat Pak. Iya benar-benar. Ngobrol Bapak kayaknya jadi lebih pinter nih saya ntar nih. Gitu. Oke, teman-teman, seperti tadi udah dikenalin, kita lagi ada di JBA. Salah satu balai lelang di Indonesia nih. Ya kan, teman-teman yakin udah tahu lah gitu. Tapi gimana sih sebenarnya proses lelang gitu? Kita tanya langsung sama Pak Pau. Iya, iya. Penguasanya di sini biar clear semuanya, Iya, jelas iya, semuanya, nggak ada Biar praduga. tidak gitu. tersesat Pak. Tidak tersesat Iya, ya, di jalan yang salah berarti. Betul. Oke, Pak, Pak Pau nanya nih. Jadi proses lelang di sini sebelum proses showing itu ya Pak, Oke. gimana sih cara unit masuk ke dalam sini? Sebenarnya pertanyaan saya juga, orang si JBA ini, tempat balai lelang ini membeli atau orang nitip? Oke. Gitu Pak, gimana tuh prosesnya? Jadi saya bisa bilang kalau misalnya JBA ini kayak one stop solutionnya kita untuk mencari dan menjual mobil sekarang. Oke. Jadi sekarang kalau misalnya sekarang kita mau cari mobil bekas, orang kan pilihnya pasti ke showroom, datang ke daerah-daerah yang mana showroomnya sudah jual. Oke, ya. Tapi mungkin balai lelang ini yang jadi tempat baru untuk customer mencari mobil-mobil yang berkualitas dengan harga kompetitif. Dengan harga kompetitif. Betul. Jadi kalau misalnya kita mau cari barang di lelang atau unit di lelang, itu cara mudahnya adalah kita lihat dulu listnya apa aja. Jadi di JBA itu punya dua. Jadi kita punya web namanya www.jba.co.id. Oke. Dan juga kita punya aplikasi Punya yang ada aplikasi. di Play Store sama App Store. Itu namanya JBA Indonesia. Oke, JBA Jadi Indonesia. kalau misalnya kita mau cari barang, kita lihat dulu di dua itu, di web sama di aplikasi. Di web sama aplikasi. Betul. Nah, dilihat pertama yang perlu dilihat adalah jadwalnya dulu. Let's say kita ngomong sekarang Jakarta Raya. Jakarta Raya. Raya itu lelang setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa. Betul. Untuk mobil. Untuk motor, mobil. Untuk mobil. Motor hari Rabu. Oh, motor hari Rabu. Ya. Oke. Jadi setiap hari Selasa, nah kita bisa lihat list unit yang kita mau cari itu di hari Senin sore atau di Selasanya. Di Selasanya. Betul. Oke. Nah, pada saat dilihat unitnya, kita harus sesuaikan juga. Pertama, unit mana yang kita minati. Kan ada orang yang mungkin nyari unit Eropa, mau ke SUV, MPV. Dan kedua adalah budget. Sesuaikan dengan budget. Oh, itu paling penting sih. Betul. Iya. Itu paling penting budget itu. Oke. Habis lihat list, lihat dompet. Lihat dompet ya kan. Ini pengen ini dompetnya Iya. nggak sesuai nih. Betul. Jadi kita lihat list unitnya dulu, lalu kita akan tandai mana yang mau kita lihat. Oke. Nah, kita selalu menyarankan bahwa setelah lihat unit, datang untuk open house. Datang untuk open house. Betul. Nah, Oke. open house kita sudah memberikan kesempatan di H-3 dari hari lelang. Misalnya let's say kita H-3. ngomong, ya misalnya Selasa, berarti kan Senin, Sabtu juga sudah bisa kita lihat. Oke. Betul. Nah, pada saat dilihat, lihat kondisi unitnya, lihat fisiknya. Memang dari kita di web maupun di aplikasi itu kita sudah berikan grading. Grading gimana tuh? Maksudnya? Grading itu kita untuk mobil kita bedakan jadi tiga kategori. Pertama eksterior, interior sama mesin. Eksterior, interior, mesin. sama mesin. Oke. Ya. Jadi dalam tiga ini kita sudah berikan grading A sampai F. A sampai F. Ya, yang dimana detailnya juga kita tulis di dalam. Jadi di aplikasi maupun di web itu ada foto yang menunjukkan kondisi unitnya.
Kondisi unitnya. Betul. Nah, di dalam situ bisa dibaca dulu kondisi seperti apa, bisa diperkirakan PR-nya apa aja, sehingga kita bisa perkirakan dengan sesuaikan budget berapa maksimal kita ambil unit itu. Gitu. Jadi itulah gunanya, pertama lihat list dan cek unit. Lihat list, cek unit. Cek unit secara langsung. Lalu setelah itu baru kita daftar. Ya, daftar kita ada namanya deposit. Oke. Ini udah masuk ke dalam pendaftaran nih, mau lelangnya nih. Jadi kan kita sudah lihat list unitnya, kita sudah tandai mau yang kita mau apa aja. Lalu kita sudah cek unit secara fisik. Lalu kita ada juga cek dokumen. Ada di situ. Ada juga. Di web kita dan di web aplikasi sama itu. di aplikasi kita juga lampirkan juga dokumen. STNK dan BPKB. STNK dan BPKB. Betul, ya. Lalu setelah itu daftar. Ini benar-benar saya mau lihat unitnya, ada yang cocok, baru saya daftar. Nah, daftar itu yaitu daftar perlu NPWP, perlu KTP, lalu deposit. Deposit itu untuk menandakan bahwa saya serius untuk beli. Nah, kalau di mobil itu 5 juta per unit. Jadi deposit 5 juta. 1 unit. Berhak untuk memenangkan 1 unit. Unit. Ya, jadi kalau saya ngincarnya sesuai sama budget saya cuma 1 unit, berarti saya deposit 5 juta. Itu saya berhak untuk 1 unit. Bebas tuh merek kapan aja ya? Bebas merek apa aja. Yang penting kita mau ya. Betul. Dan kedua, kalau misalnya memang kita tidak menang, lalu deposit itu akan kembali ke kita secara otomatis di H+1. H+1? Ya. Ada pengurangan nggak, Pak? Nggak ada. Benar-benar kita kembalikan sesuai sama yang ditransfer dari awal. Oke. Jadi untuk yang mobil 5 juta, motor itu di 1 juta. Berhak untuk 1 unit. Mobil 5 juta, motor 1 juta. Untuk 1 unit. Pak Deng, tadi saya menarik nih Pak. Ini tentang grading tadi. Betul. A sampai F ya? Ya, A sampai F. Penentuan dia menjadi A, B, C sampai F itu gimana Pak? Kan tadi ada eksterior, interior, dan mesin. Betul. Gitu. Itu gimana tuh? Metodenya kita pada saat unit masuk akan dilelang, itu kita ada namanya inspeksi. Inspeksi. Inspeksi untuk mobil kita ada 170 titik yang kita periksa. Nah, dari 170 titik itu yang menentukan eksterior, interior maupun mesin itu grade-nya apa. Salah satu contoh gini, misalnya kita ngomong A ya. A itu kalau mesin A itu kilometernya di bawah 100 kilometer. Dan untuk tahunnya itu di tahun yang sama. Let's say kita ngomong ada Avanza 2025 dijual. Itu masih ada kemungkinan dapat grade A. Masih kemungkinan dapat grade A? Dengan kondisi yang lain yang. Jadi secara salah satu indikator bahwa itu bisa A, itu ya kilometer. Dan tahun keluarnya unitnya. Betul. Kalau B misalnya maksimal 2 tahun sampai 3 tahun dari tahun keluaran dijual dan maksimal kilometernya kalau nggak salah tuh 50 ke 60 ribu. 50 sampai 60. Iya. Under itulah kita tidak melebihi dari 50 atau 60 ribu kalau nggak salah. Tapi gini Pak, ini kan ada inspeksi ya. Jadi inspeksi ini berarti gunanya untuk menilai grading tadi. Betul. Menilai grading tadi. JBA pernah nolak mobil nggak? Kalau kayak gini jatuhnya misalkan yang banjir atau yang kebakaran atau mungkin bekas laka, nggak ditolak jangan-jangan kan? Maksudnya ya memang kita jual apa adanya gitu kan? Kita jual apa adanya karena si orang nih yang naruh di JBA nolak atau enggak JBA? Jadi JBA tuh kita jasa untuk melelangkan. Jadi kita tidak bisa menolak apapun yang kita lelangkan. Jadi JBA itu lelang mobil bekas dan bekas mobil. Mobil bekas dan bekas mobil. Ini kalau bekas mobil jadinya apa ini? Kalau bekas mobil nih. Kita bisa lelang cuma rangka aja selama nokanya kelihatan sebagai itu identitas dari unit tersebut. Karena kan salah satu syarat utama bisa lelang adalah dokumennya harus jelas. BPKB harus ada. BPKB harus ada? BPKB harus ada, itu garis bawah. Nah, selama BPKB ada, kita akan bisa melelangkan unit. Jadi Bapak bilang tadi bekas laka, terus bekas banjir, itu kita terima juga. Juga. Kenapa kita terima? Kita juga ada 170 titik yang saya cerita tadi. Nah, dengan 170 titik tadi, kita bisa memberikan informasi yang lengkap kepada calon customer bahwa unit ini itu bekas laka. Nah, titiknya di mana aja. Gradingnya juga kelihatan. Banjir pun juga kelihatan. Jadi nggak ada maksudnya, ini bekas banjir ya memang ditulis gitu. Ini kayak gini, spesifikasinya apa adanya. Jadi nggak ada yang diumpetin gitu ya Pak? Tadi Bapak juga menarik, BPKB harus ada. Berarti kalau yang STNK-nya nggak ada gitu,
gimana? Bisa. Bisa. Karena kan STNK tidak ada, itu bisa dibuat lagi asal BPKB-nya BPKB ada. Betul. Gitu. Betul. Oke. Syarat utama adalah BPKB ada. Syarat wajib tuh ya, Betul. syarat utama Itu bukti bahwa kepemilikan kendaraan. memiliki kendaraan. Oke. Selanjutnya, Pak. Ya. Ya kan makin menarik nih. Kita baru tahu. Iya, iya. Kita baru tahu tuh. Nah, tadi penentuan grading tuh, Pak. Ya. Penentuan harganya itu gimana? Oke. Misalkan saya nih Pak dulu ya. Ya. Dulu nih masih awam sampai sekarang sih masih sih sebenarnya. Iya, iya. Pernah ngira bahwa oh dilelang nih motor harganya 4 juta atau mobil 15 juta. Saya pikir emang itu harganya. Oke. Ternyata bukan ya. Bukan. Gitu. Bukan. Saya yakin sih teman-teman jangan-jangan masih Iya, banyak iya. yang berpikir kayak gitu nih. Iya, Ya iya, kan? Ternyata iya. itu harga awal ya, Pak. Harga dasar gitu. Harga dasar ya. Nah, itu penentuannya gimana tuh, Pak? Ya. Harga dasar ketemu harga itu. Oke. Kan tadi saya cerita unit masuk itu kita inspeksi. Mm-mm. Keluarlah grading. Mm-mm. Dari JBA itu akan memberikan informasi kepada pemilik unit Mm-mm. bahwa harga rekomendasi terhadap unit ini itu berapa Ya. berdasarkan kondisi unit yang ada. Pada saat saya berikan itu rekomendasi kepada pemilik unit, pemilik unit yang menentukan. Pemilik unit. Ya. Oh, Jadi misalnya rekomendasi kita 100 juta. 100 juta nih JBA mengeluarkan. Betul. 100 juta. 100 juta. Ternyata pemilik unit kayaknya bisa lebih deh, 110 deh. Ya udah, 110 yang kita buka. Oh, sesuai Ya, dari sesuai yang dari punya permintaan dari pemilik unit. pemilik unitnya. Nah, tapi Oke. tadi yang sebutkan Pak Is juga bahwa 110 itu merupakan harga dasar. Harga dasar. Betul. Oke. Sehingga sistemnya lelang di JBA itu adalah pada saat kita ngebid pertama kali itu harga dasar yang didapat. Harga dasar yang didapat, Ya, oke. Dan customer akan mendapatkan unit tersebut jika dia merupakan penawar yang terakhir dan tidak ada penawaran yang lain. Tidak ada yang lain. Betul. Dia the one and only The akhirnya. one and only dia yang menang. Satu betul. dia yang menang gitu ya. Ya. Oke, oke. Itu Siap. syaratnya. Pak, ini mobil saya lihat banyak banget. Betul. Banyak banget. Tadi dapat info hari ini aja ada sekitar 700-an. 600 lebih. Nah, 600 lebih 700-an. Ini mobil dari siapa aja sih, Pak? Bisa naruh di sini gitu kan. Ya, Oke. Gitu. Kita banyak sumber. Kita dari perusahaan ada, kita dari perorangan ada. Perusahaan ada, perorangan ada. Ya, kita dari aset ada, kita dari rental juga ada. Bahkan perorangan kita cukup banyak. Perorangan juga cukup banyak. Cukup banyak, ya. Oke. Sistem naruhnya sama nggak misalkan perorangan sama PT. tadi PT gitu? Ya. Sebenarnya sama. Secara garis besar intinya adalah kita harus MOU dulu, perjanjian dulu. Oh, ada MOU Betul. perjanjian dulu antara si pemilik barang nih. Betul. Misalnya Kendaraan. Pak Is nih, Pak Is punya mobil. Oke, pengen jual cepet, titip lelang oke. Oke. Pak Is datang nih ke JBA. Pak, saya mau titip lelang. Bawa unitnya, bawa BPKB-nya. Oke, pada saat Bapak bawa unit dan BPKB, kita akan cek unitnya berdasarkan inspeksi. Kita akan cek dokumennya karena syarat salah satu fasilitas dari JBA adalah BPKB kita juga cek. Ceknya ada blokir atau tidak. Oke, lalu Bapak MOU dengan kita. Tanda tangan perjanjian bahwa Bapak akan lelang tiap hari atau misalnya Bapak akan perjanjian dengan fee-nya. Oh, oke. Ya, kan kita jasa ada fee-nya. Nah, itu kita sepakat dulu. Lalu dengan tanda tangan MOU atau PKS itu baru Bapak bisa ikut lelang. Baru bisa ikut lelang. Sesuai dengan jadwal yang ada di JBA. Misalnya kita lelang hari Selasa. Oke, Selasa nih. Bapak masuk kemarin. Masuk kemarin. Nah, Bapak harus ikut, bukan harus ikut. Bapak akan tentukan ikut lelang di mana, di Selasa ini atau Selasa depan. Oke. Tapi kita juga kasih jangka waktu Bapak tidak boleh terlalu lama untuk ikut lelangnya. Gitu. Ada jangka waktunya. Betul. Bapak bukan jangka waktunya. Jadi Bapak masukkan unit, Bapak harus tentukan lelang kapan. Karena takutnya kayaknya parkir di rumah nggak cukup nih. Iya. Itu Bisa aja jadi. sih. Itu Ini aja. jadi lahan parkir dong. Iya, itu aja. Iya. Itu aja. Oh, jadi perlu tuh ya. Lebih kita ke ngebatasin situ, itu ya. lebih ke itunya. Jadi ketahuan. Betul. Jangan jadi parkiran nih. Iya, Nggak, tapi saya yakin kalau misalnya orang sudah nitip sini niatnya memang jual. Yang mau jual. Iya, Oke. Berarti ada nggak sih Pak misalkan saya malah yakin gini, A sampai B laku nih. Oke. Nah, yang F, yang grade F nih laku juga nggak sih? Kan berarti mikirnya tanda kutip, wah ini udah kurang nih mobilnya nih. Betul. Karena JBA itu kan mungkin sekarang salah satu yang terbesar di Indonesia. Ya, jadi kita bisa ngundang hampir sekitar 86.000 customer. 86.000 customer. Secara total, secara nasional. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita punya banyak segmen. Karena kan gini,
banyak segmen itu kan ada yang komersil dan non komersil. Oke. Non komersil pun ada yang LCGC, ada yang SUV, MPV. Nah, kita punya semua customer dari segmen tersebut. Termasuk yang bekas mobil tadi. Oh, bekas mobil tadi. Iya. Betul. Jadi walaupun grade-nya A sampai F itu selalu ada segmen pembeli yang minat. Oke. Kayaknya kalau yang segmen F itu kita udah tahu lah ya, tanpa sebutkan. Kayaknya larinya kemana nih? Gitu, iya. Gitu. Kalau yang F ada, berarti saya juga mau tanya, ada nggak Pak mobil yang jarang lewat di jalanan tapi dilelang? Maksudnya ini mobil eksklusif, mewah, gitu? Pernah ada. Pernah ada? Pernah ada. Kita pernah bahkan Aventador kita pernah, Porsche juga kita pun pernah juga. Ford juga? Porsche juga pernah. Jadi laku nggak tuh Pak? Saya lupa. Harusnya laku. Di JB nggak ada yang nggak laku. Iya. Buktinya seperti cerita tadi, minggu ini nggak laku, ternyata minggu depan dari harga 37 jadi 41. Betul. Harusnya 37 dong laku lebih cepet ya. Betul. Itulah seninya lelang itu. Seninya lelang itu adalah gimana caranya kita gini. Bagaimana JBA bisa yakin bahwa kita bisa memberikan harga yang kompetitif? Karena itu kita bisa ngundang bidder sebanyak-banyaknya, kita bisa ngundang customer sebanyak-banyaknya. Ya situ. Kalau misalnya lelang pertama tidak terjual, berarti kan kita juga bisa tawarkan ke customer yang lain sehingga lelang berikutnya itu naik jadi 41. Padahal sebelumnya tidak terjual di 37. Iya itu kan harusnya secara logika kayaknya nggak masuk akal nih kan, gitu. Nah kemarin sempat ngobrol juga sama teman-teman. Nah itu seninya lelang katanya. Betul, seninya lelang itu. Ada kadang harus harganya segini nih, tapi melampaui harga semestinya. Betul. Gitu. Bahkan sekarang kan kita pengennya lelang itu adalah harga yang lebih kompetitif daripada harga yang jual pasar bekas. Di pasar bekas. Ya, sekarang malah hampir mendekati. Hampir mendekati. Apalagi yang kemarin kan bulan Februari itu kan menjelang Lebaran. Nah, seperti biasa menjelang Lebaran kan orang berlomba-lomba untuk jual mobil lah, karena kan memang pasarnya lagi naik kan. Berarti itu harganya bagus. Berarti di bawah bunyi palu sering ya Pak? Tak. Sering banget bunyi palu ya. Itu MC sampai kering itu mulut. Kering itu mulut ya. Laku terus ya. Laku terus ya. Itu tadi sempat nonton tadi saya Pak, sempat mau merasakan rasanya gimana sih di tempat di balai lelang, lihat orang seru juga. Betul. Seru juga. Orang nawar-nawar ya kan. Palu lagi. Palunya sidang pengadilan kalah dia main di bawah. Itu palu udah gubil-gubil Pak. Iya. Karena sudah diketok. Oke. Gitu. Pak, sama saya mau nanya juga, misalkan ada nih orang Riau. Gitu ngelihat unitnya ada di Jakarta. Online kan, sekarang kita udah lewat online nih. Betul. Dapat dia menang. Itu JBA nganterin atau orang harus datang Pak ya, si yang pemenang tadi Pak? Pemenangnya yang harus datang. Pemenangnya harus datang. Tapi biasanya kalau kondisi seperti itu, pemenangnya memberikan kuasa. Pemenangnya memberikan kuasa. Dia punya rekanan di Jakarta, dia memberikan kuasa untuk pengambilan dokumen sama dokumen dengan unitnya, lalu dikirim ke Riau tadi yang ke Riau tadi bilang itu. Tapi kalau Bapak cerita tentang itu, memang gini, saya punya pengalaman, saya pernah ke Makassar. Pernah kota Parepare lah. Nah, ada satu showroom di Parepare itu yang hampir semua unitnya itu platnya B. Hampir semuanya plat B. Dan kenapa plat B? Saya tanya ke pemiliknya, Pak kenapa plat B? Karena saya ngambil di Jakarta. Kenapa Bapak masih bisa ngambil ke Jakarta dengan posisi dari Jakarta tuh biaya kirim lagi ke Parepare lah. Ke Parepare. Ya, itu masih masuk secara mereka karena harga pertama kondisi unit mereka. Mereka menekankan kondisi unitnya. Kalau misalnya beli di kota-kota besar tuh kondisi unitnya masih bagus. Nah, pada saat kondisi unit masih bagus dan mereka bisa ambil, mereka jual di tempatnya mereka, daerah lah, itu masih dapat untung. Masih besar ya, malah, betul. Jadi masih besar lagi. Jadi teman-teman yang viewer lah. Bahasa apa nih, viewer? Sobat Toto nih, Sobat Toto yang di luar daerah pun nggak perlu takut. Kita JBA tuh punya 15 cabang sama 22 hub. 15 cabang? 15 cabang. Kita dari Aceh sampai dari ujung Manado itu sudah ada. Sudah ada? Betul. JBA sudah sampai di sana? Sudah sampai di sana. Dan ya itu dengan terjangkaunya kita punya pool, Bapak Ibu juga, Sobat Oto juga bisa lihat unitnya secara langsung, juga bisa ngambil di pool JBA yang terdekat. Gitu. Makanya itulah gunanya lihat listnya dulu, tanya kontaknya, unitnya ada di mana, lihat unitnya secara langsung, lalu melakukan bidding. Aman. Dijamin aman ya? Sangat aman. Sangat aman. Ya. Ini mungkin
dapat bisa diedukasi kali Iya. ke teman-teman gitu, Sobat Oto, Sobat Oto, ya kan. Ini berkaitan lelang Iya. gitu. Nah, dalam lelang ini kan kadang-kadang orang takut, Pak. Iya. Takut, oh nanti ada kecurangan, Oke. ada orang dalam lah, Oke. atau bisa jadi emang orang bergerombol bareng-bareng Oh, gitu. untuk Jadi ngeset harganya ngeset supaya harga harga nggak tinggi dan gimana lain-lain. gitu. Oke. Nah, Bapak pernah menemukan itu atau kalau saya yakin JBA nggak melakukan itu, Oke. ya kan? Atau Bapak bisa kasih tahu tipsnya nih orang yang melakukan kecurangan yang gini Oke. gimana coba Pak? Pertama yang saya garis bawahi, JBA tidak ada sudah seperti itu. Karena gini, orang bisa mengatur harga kalau dia punya, Bapak tadi bilang gerombolan. Gerombolan ya. Gerombolan yang dia bisa atur bahwa oke, yang ngebid cuma boleh A, B, C. Nah, tapi dengan, let's say kita ngomong sekarang. Oke. Sekarang ini yang daftar itu sekitar 500-600 orang. 500 sampai 600 orang, oke. Itu 500-600 orang yang tersebar di satu Indonesia. Bapak tadi bisa bilang dari Medan, dari Riau, dari Makassar, bahkan tadi saya ceritakan. Iya. Segerombolan orang itu tidak bisa mengatur segitu banyaknya orang. Sehingga mereka dipastikan tidak bisa mengatur secara harga. Nah, dan kedua, bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa JBA itu transparan, di web maupun di aplikasi, kita punya namanya fitur. Fitur untuk melihat live bidding. Oh, ada tuh Pak? Ada. Fitur ada. live bidding itu. Jadi sebelum kita misalnya takut nih, lelang seperti apa, kita kenalin dulu. Buka di web, buka di aplikasi, lihat live biddingnya, lihat aja. Nanti akan terlihat ID mana yang melakukan bidding, berapa harga terbentuknya. Sehingga kita bisa yakin bahwa, oh ini kayak nggak mungkin ada yang ngatur. Oke, jadi memang sudah ada sistem yang Sudah ada bisa sistemnya. melihat itu ya Pak? Betul. Bahwa nggak mungkin nih ada kecurangan. Tidak gitu. mungkin ada kecurangan. Kalaupun ada itu akan sangat, Kita pastikan tidak ada, zero. wah zero Nah, malah. tidak ada Gitu. kecurangan pasti. Oke. Karena kalau kemarin juga saya lihat komen-komen ya kan, ada orang, ya nih kalau datang langsung tuh pressure-nya tinggi. Enggak. Orang tuh set, langsung nih harga. Iya, Oh iya. ya. Saya mikir ini antara dia memang gerombol atau duitnya banyak nih orang. Saya bilang. Nggak ada, dipastikan tidak ada. Bahkan gini, kan mungkin pada saat orang datang, itu kita per unit itu kuncinya sudah kita tempel. Per unit kunci sudah ditempel. Ya, Oke. jadi orang mau lihat yang unit di ujung maupun unit yang dimanapun itu sudah bisa lihat tanpa menunggu orang lain. Karena kan ketakutan kalau misalnya ada orang yang ngatur, kunci dipegang. Nah. Tidak ada, kita tidak ada. Jadi semua orang bisa lihat unit secara langsung dan tidak ada yang bisa nahan. Seklir itu berarti ya Pak? Seklir itu, Oke. transparan itu. Jadi memang mudah mulai dari proses kita daftar tadi, ya kan? Daftar lewat online sekarang nggak Pak? Online? Sekarang semua online. Online. Nah, online datang pun juga bisa. Kita bisa bantu melalui CS kita. Oke, lewat CS. Online juga bisa. Tadi lihat ayu-ayu cantik-cantik. Iya dong. Iya. Manis-manis di bawah. Iya. Kayaknya Bapak saya fokusnya beda nih ya. Fokusnya ada. Mulus-mulus Pak mobilnya. Oh, mulus-mulus mobilnya. Iya. Tahun muda. Wah, iya. Kayak Mas Sobat Oto bisa langsung datang maksudnya. Betul. Menjadi salah satu alternatif mau ngikut lelang di JBA Betul. salah satunya. Ya. Gitu. Mungkin gini, maksudnya kalau misalnya pun Sobat Oto ada yang kayaknya saya bingung nih mau lihat di web, mau lihat di aplikasi, terus bingung juga mau bertanya langsung, datang aja ke kita. Datang di web kita sudah ada alamat cabangnya, lalu datang ke cabang, lalu datang ke CS, minta jelaskan proses lelang tuh dari awal seperti apa. Terus misalnya menang seperti apa. Kita kan pada saat lelang, saya cerita tadi kan, lelang di hari Selasa, lalu misalnya tidak menang, deposit akan kembali di hari Rabu. Kembali hari Rabu. Ya, H+1. Tapi kalau misalnya kita menang, kita diberikan kesempatan 5 hari kerja untuk melakukan pelunasan. 5 hari kerja untuk melakukan pelunasan. Nah, dalam 5 hari kerja melakukan pelunasan, itu setelah melakukan pelunasan, 5 juta tadi itu bisa dijadikan bagian dari pelunasan. Bagian dari pelunasan. Betul. Oke. Lalu, oh ya, saya cerita sedikit. Mungkin pada saat menang, itu ada namanya admin pemenang. Admin pemenang. Ya, Oke. jadi takutnya kalau saya tidak menjelaskan kaget. Oh, benar. Itu kalau ada biaya tambahan gitu kan. Jadi kalau di lelang itu kalau misalnya menang 1 unit mobil, itu ada biaya tambahan admin pemenang 3 juta. Admin pemenang 3 juta. Untuk motor 750.000. Untuk motor 750. Misalkan harga motor menang di angka 4 juta. Betul. Gitu ditambah adminnya. Dilunasin adalah 4.750.000. Karena 750-nya itu harga admin. Betul. Bener sih, wajib. Tadi yang teriak-teriak soalnya. Iya, itu untuk biaya itu. Biaya ya. dia juga Iya. gitu, kering. Iya, untuk biaya minumnya juga. Biaya minumnya juga banyak. Jadi setelah
Setelah menang kita berikan pelunasan plus biaya admin tadi. Admin tadi. Nah, kalau dalam 5 hari itu customer tidak melakukan pelunasan, kita ada disebut one press, deposit tadi akan hilang. Oh, deposit tadi Ya, nggak hilang karena akan dia hilang. masuk Karena ke dalam one press. Betul, one prestasi. Menawar, menang tapi tidak dilunasin. Nah, terus setelah pelunasan kita berikan waktu juga 5 hari untuk mengambil unitnya. Setelah pelunasan ada waktu lagi 5 Betul, hari untuk ngambil. betul. Ini mungkin untuk yang di luar daerah tadi ya Pak? Betul. Gitu. Jadi ada Ya, waktu 5 hari untuk ngambil melakukan, unit. Ya, pengambilan unit. Oke. Gitu. Selanjutnya Pak, habis itu Setelah itu clear. clear. Ya. Udah tanda tangan semuanya sudah Sudah. clear. Karena gitu. kita semua melalui sistem. Jadi pada saat sistem. member dan user kan nempel ke email. User nempel di email. Ya, pada saat menang unit itu akan semua berapa yang harus dilunasi, tanggal pelunasannya itu sudah ada di email. Selesai pelunasan itu akan di email lagi bukti-buktinya. Bukti-buktinya semuanya. Ya, kwitansinya, serah terima dokumennya, serah terima unitnya untuk datang aja ke pool JBA untuk mengambil dokumen sama unitnya. Udah clear. Oke. Tadi ada yang menarik itu Pak tadi pas terkait harga 4.750.000 atau misalkan mobil 100 juta ya. Ya. Dapat biayanya 3 juta. 3 juta. Biaya adminnya berarti Betul. misalkan jadi 103 103 juta. dikurang 5 juta. Dia menang nih. Ya. Ya kan diambil. Ya. Kalau menang dengan prosesnya dikasih waktu lagi 5 hari. Ya. Kalau seandainya yang tadi one prestasi tadi nggak diambil Pak. Itu selain deposit hilang, orang yang melakukan itu akan di-ban sama JBA atau gimana? Tidak. Tidak. Ya. Oh, tetap aja Jadi tapi tetap aja bisa melakukan pembelian. tapi kerugian dia adalah Depositnya hilang. deposit dia hilang Betul. gitu karena one press tadi ya dianggap one press. Ya. Karena bisa merugikan pihak lain sebenarnya. Sebenarnya tidak. Itu bahasanya sih sebagai tanggung jawab aja. Kan tadi saya bilang deposit 5 juta itu kan menunjukkan keseriusan dia. Oke. Sehingga pada saat dia ngebidding dia dia anggapannya yang lain bisa menang, tapi dia yang menang. Oke, benar. Jadi menggagalkan yang lain yang sebenarnya mungkin mereka akan melunasi, gitu Pak. Padahal pengen banget tuh yang lain juga sebenarnya. Oke. Ya. Pak, misalkan saya nih waktu 5 hari kita belum dapat ngelunasin Pak. Ya. Ya kan, belum dapat duit ternyata duitnya kepake. Ya. Kan? Ada nggak sih Pak misalkan cara lain gitu? Ya jadi, gitu. Nah itu JBA memberikan kemudahan kepada pembeli atau bidder. Untuk melakukan perpanjangan. Kita ada namanya program FlexiPay. Oh, ada programnya? Betul. Jadi program FlexiPay adalah sebenarnya pada saat customer itu memenangkan 1 unit, dia diberikan waktu H+5, dia bisa memperpanjang jadi H+28. Dari 5 ke 28. Sebulan nih? Sebulan. Iya, sebulan kurang 2 hari. Sebulan itu untuk melakukan pelunasan. Tapi dengan syarat misalnya dia bayar 30% dari harga terbentuk plus administrasi. Oh iya, oke. Plus ditambah nanti biaya kalau misalnya 7 hari berapa, 14 hari berapa, sampai 28 hari berapa gitu. Oke. Jadi kita sudah memberikan fasilitas untuk memperpanjang pelunasan. Oke. Gitu. Pak, kita udah ngebahas semuanya dari A sampai Z. Mulai dari grading tadi. Betul. Ada A, F. Jadi Sobat Oto jangan merasa takut gimana-gimana. Betul. Ya kan? Semuanya udah aman, terkait kecurangan. Tidak ada juga nggak ada. Zero sudah dipastikan. Nggak akan ada curang. Pak, makasih banyak terima kasih, atas Pak, waktunya ngasih share ilmu semuanya ke Sobat Oto. Iya, terima kasih juga Sobat. Terima kasih. Ya, selamat sore Pak. Semoga Sobat Oto bisa tidak takut lagi untuk datang ke JBA. Oke. Kenali aja dulu. Datang, kenalin dulu kembali lelang. Ya, Oke. terima kasih. Selamat sore, Sobat Oto. Makasih banyak.